berjudul Lubuk Emas. Cerita ini berasal dari Nia Selatan, Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Tersebutlah seorang raja yang bertahta dari daerah Teluk Dalam. Raja Simangolong namanya. Sang raja mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik wajahnya. Namanya Sri Pandan. Tidak hanya cantik wajahnya, namun ia terampil bekerja. Ia pandai menenun, menganyam tikar, dan pandai menumbuk padi pula. Kecantikan Sri Pandan begitu tersebar, tidak hanya diketahui oleh rakyat, melainkan pemuda dari negeri lain. Raja Simangolong berharap putrinya akan menikah dengan pangeran dari negeri lain. Dengan begitu, hubungan dengan negeri lain akan terjalin dengan sangat baik. Raja Simangolong amat gembira ketika akhirnya datang lamaran dari kerajaan Aceh. Raja Aceh meminang Sri Pandan untuk dinikahkan dengan pangeran Aceh yang dinobatkan sebagai putra mahkota. Namun, Raja Simangolong tidak serta-merta menerima lamaran itu sebelum ia meminta pendapat putrinya. Oleh karena itu, ia meminta waktu kepada utusan kerajaan Aceh. Setelah putriku menyatakan persetujuannya, aku akan sesegera mungkin mengirimkan utusan kepada Raja Aceh untuk mengabarkan. Ucap Raja Simangolong kepada utusan ke kerajaan Aceh. Sepulang utusan Raja Aceh, Raja Simangolong pun bertanya kepada putrinya Sri Pandan. Anakku, utusan Raja Aceh telah melamar. Engkau hendak dinikahkan dengan putra mahkota. Sungguh, ayahmu ini sangat berbahagia menerima lamaran itu, karena engkau akan mendapatkan kemuliaan sebagai permaisuri. Bagaimana pendapatmu tentang lamaran dari kerajaan Aceh, wahai anakku? Sri Pandan tidak terburu-buru menjawab. Ia bahkan menundukkan wajah. Air matanya pun luruh. Sikap Sri Pandan membuat heran Raja Simangolong. Mengapa engkau menangis, anakku? Apakah engkau menangis bahagia? Atau ada hal lain? Sri Pandan juga tidak lekas menjawab pertanyaan ayahnya. Bahkan air matanya kian semakin deras. Jawablah, kata Raja Simangolong, sangat ingin mendengar kesanggupan putrinya menerima lamaran itu sesuai harapannya. Ampun ayahanda, kata Sri Pandan. Suaranya terdengar lirih dan wajahnya tetap tertunduk. Bukan hamba tidak ingin berbakti kepada ayahanda dengan menerima lamaran tersebut, melainkan apa? Dengan suara terbata-bata, Sri Pandan lantas menjelaskan. Ia telah menjalin hubungan dengan seorang pemuda. Ia bahkan telah saling mengikat janji dengan kekasih hatinya itu. Siapakah pemuda yang engkau maksud itu? Tanya Raja Simangolong yang sangat terkejut mendapati jawaban putri. Obatan ayahanda. Apa? Kedua bola mata Raja Simangolong membesar ketika mendengar jawaban putri. Maksudmu obatan pembantu setia kita itu? Iya, ayahanda. Engkau memilih tetap setia dengan obatan dan menolak
Pandan menganggukkan kepala. Tak terperikan kemarahan Raja Simangolong mendapati keteguhan sikap putrinya yang tetap memilih menjadi istri pembantu setianya dibandingkan disunting oleh putra mahkota kerajaan Aceh. Dengan kemarahan yang terus meninggi, berujarlah Raja Simangolong, "Terimalah lamaran putra mahkota kerajaan Aceh. Putuskan hubunganmu dengan Hobatan. Jika engkau tidak memutuskan hubunganmu, aku akan mengusir Hobatan." Sri Pandan tidak berdaya menghadapi perintah ayahnya. Ia lantas menemui Hobatan untuk mengajaknya pergi dari istana. Betapa kecewanya hati Sri Pandan. Hobatan tidak hanya menolak ajakan Sri Pandan, tetapi Hobatan juga menyarankan agar Sri Pandan menerima lamaran dari kerajaan Aceh. Itu lebih baik bagimu. Kelak, engkau akan menjadi permaisuri setelah putra mahkota yang melamarmu bertata sebagai raja. Sri Pandan yang sangat kecewa lantas berbicara, "Baiklah, jika itu yang menjadi kehendakmu, aku akan terjun ke lubuk dibandingkan menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Wahai kekasihku, ketahuilah, aku akan tetap setia dengan cintaku kepadamu." Hobatan tetap pada pendiriannya. Ia menyarankan kepada Sri Pandan untuk mengurungkan rencana anehnya itu dan menerima lamaran dari putra mahkota kerajaan Aceh. Bertambah-tambah kekecewaan Sri Pandan. Hari itu juga ia berkemas-kemas. Dibawanya beberapa lembar pakaian. Semua perhiasan yang terbuat dari emas turut dibawanya juga. Dengan langkah kaki yang mantap, ia pergi meninggalkan istana kerajaan dan menuju lubuk sungai Asahan. Tibanya di tempat yang dimaksudnya, Sri Pandan pun melemparkan semua barang bawaannya ke dalam lubuk yang dalam itu. Pakaian dan perhiasan emas yang banyak jumlahnya itu pun berjatuhan dan masuk ke dalam lubuk yang dalam. Tak berapa lama, Sri Pandan pun berujar, "Tidak akan ada lagi wanita cantik di kerajaan ini." Selesai berujar, Sri Pandan menerjunkan dirinya ke dalam lubuk, membawa cinta dan kesetiaan. Kegemparan besar melanda istana kerajaan ketika Raja Simangolong dan Permaisuri tidak dapat menemukan Sri Pandan. Raja Simangolong pun lantas memanggil Hobatan. Di hadapan Raja Simangolong, Hobatan menceritakan kebenaran. Ia telah menyarankan Sri Pandan untuk menerima lamaran putra mahkota kerajaan Aceh. Namun, Sri Pandan malah mengancam akan menerjunkan diri ke lubuk sungai Asahan karena ia tidak mau menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Raja Simangolong amat menyesali tindakannya. Raja Simangolong dengan diiringi para prajurit bergegas menuju sungai Asahan. Para prajurit bergegas menerjuni sungai Asahan untuk mencari Sri Pandan. Namun, setelah berulang kali menyelam dan mencari, Sri Pandan juga tidak dapat ditemukan. Mengingat Sri Pandan terjun ke dalam lubuk dengan membawa seluruh perhiasan emasnya, maka lubuk